Oke, sahabat Payungers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi di podcast ya Sekolah Desa Payung University. Eh, Mas Hayar ini kan spesialisnya di pendidikan dan pemberdayaan desa ya. Pendidikan pemberdayaan ini eh, paling enggak dia ingin memberikan satu garis besar kepada anak-anak muda desa kalau mereka tidak punya tradisi belajar, karena memang kita tahu semua masyarakat yang ada di desa itu kan eh, masih melihat pendidikan tinggi, orang bisa S3 di tengah desa itu jadi hal yang spesial ya. Kalau ada anak muda desa bisa sekolah tinggi itu biasanya juga nggak ada di desa itu lagi. Dia kan akan Iya, pindah ke kota gitu kan. Nah ini kan nggak relevan mas, kata Bu Frido yang sering diucapkan bahwa sekolah tidak mengajarkanmu untuk pulang ya, karena orang-orang yang selama ini memang sekolah pada akhirnya kan menjadi orang lain. iya. Akses mereka bekerja ya seperti saya pribadi lah. Tapi kan untung desa saya dekat sih, dekat dari sini mungkin 10 menitan saya balik bisa gitu. Lalu pengalaman kita dalam memberikan akses pengetahuan bagi teman-teman desa tentu kendalanya banyak ya. Iya. Nah, apa saja yang ditemui ketika ini udah ngajar, kita udah nggak kehitung ya nemuin mereka kepala apa, baik kepala desanya, anak-anak mudanya atau aparat-aparat desanya, itu apa kendala-kendala yang dihadapi? Ya sebenarnya kalau mau berangkat dari kebutuhan ya, kebutuhan desa tentang pengetahuan tuh kan kita selalu berangkat dari pertanyaan kan ke teman-teman desa ini bahwa apa sih yang menjadi kebutuhan teman-teman gitu terkait dengan desanya gitu. Kadang di satu pertanyaan itu aja sulit untuk ditemukan jawabannya karena mereka juga bingung apa sih kebutuhan mereka yang bisa relevan dengan hari ini. Contoh terkait dengan akses tadi ya. Akses kan kita bisa ngomong banyak, akses pekerjaan, akses informasi, akses teknologi gitu. Kita ngomong yang paling sederhananya akses informasi aja. Mereka mereka punya potensi, mereka bercerita mereka punya potensi, tapi kok kemudian tidak menjadikan potensi yang ada di desanya itu sebagai nilai tawar ke dunia luar gitu. Kemudian mereka pun cukup cakap untuk mengidentifikasi itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana akses informasi itu juga bisa diakses oleh orang yang ada di luar dari desanya sana. Kemudian kalau di sekolah desa kan kita bisa berangkat apa namanya, kita nggak pakai kurikulum nih, kita bisa ngomong kayak gitu. Walaupun kalau mau dibilang ada kurikulumnya ada juga. Kan kurikulum ada yang basisnya rasional gitu ya, kognitif, ada yang basisnya empiris, ada yang basisnya spiritual gitu. Payung University kan juga pengen mengawinkan tiga hal tadi ya. Rasionalitasnya dibangun dengan diskusi-diskusi, kajian-kajian, studi kasus, kemudian empirisnya juga. Empiris mungkin teman-teman desa yang lebih banyak bercerita kepada kita gitu kan, apa sih yang terjadi di desanya teman-teman. Tentu kita juga nggak bisa mengajari ini yang seharusnya terjadi karena kita pun juga minim pengalaman empiris. Yang tahu tentang teritorinya adalah mereka yang tinggal di situ juga gitu kan. Dan bangunan spiritualnya gitu, gimana ngebangun konsep spiritual yang ada di tengah. Nah, perkawinan tiga ini yang pada akhirnya akan membentuk kemandirian berpikir kan. Mereka akan secara kritis akan melihat bahwa kebutuhan saya bukan hanya kebutuhan tentang kesejahteraan jangka pendek saja gitu. Yang tadi ya di sawah, di ladang. Kemudian ada juga tawaran-tawaran tentang kesejahteraan jangka panjang, produk-produk kebudayaan gitu. Apa sih kearifan-kearifan lokal yang mungkin ada di teritori mereka gitu. Kayak kemarin juga kita bahas tentang itu ya, Kasepuan Cipta Gelar. Bagaimana ritual adat mereka setiap kali ada musim tanam, mereka akan apa sih nama ritualnya ya, saya lupa. Ya apa sih namanya? Nah ya pokoknya ritual tanam lah, dengan dia harus apa ngeruat ya, ruatan kayak gitu ya. Ya, intinya berkumpul gitu kan, ada prosesi adat, berkumpul kemudian melakukan proses tanam. Dan sebenarnya kan
hal-hal seperti ini yang kita anggap sebagai bagaimana cara mereka menjaga value, menjaga wisdom yang ada di sana. Bahkan sampai ketika teman-teman main ke sana dan menemukan fakta bahwa serangan hama di Kasapuan Cipta Gelar itu kan sangat minim sekali ya. Potensi gagal panen mereka itu sangat rendah sekali. Karena vegetasi tanamannya juga masih memungkinkan. Betul. Yang terjadi kenapa kok ada teritori desa yang mengalami gagal panen besar-besaran kan karena homogenitas, gitu kan. Menanam dalam satu waktu dengan satu komoditas yang sama, sehingga ya tentu saja rentan terhadap hama gitu. Nah, saya melihatnya nilai-nilai yang diangkat oleh adat itu yang akhirnya bisa menjaga tradisi berpikir mereka tuh, bahwa yang bisa menghadirkan solusi buat desa itu sebenarnya desa itu sendiri. Cuman problemnya bagi kita yang hari ini ada di kota adalah membantu mereka mengembalikan budaya berpikirnya itu, bahwa ini loh kebutuhan kita yang sebenarnya tentang desa gitu. Kalau boleh dikatakan 90% mereka itu sudah kehilangan ini ya, tradisi berpikir ya. Pengetahuan mereka secara kontinu menyelamatkan apa yang menjadi local wisdom, pengetahuan leluhur mereka itu kan sebenarnya udah hilang kan. 90% mereka yang datang ke sini kan sebenarnya memang nggak punya pengetahuan dalam garis, oh ternyata pengetahuan itu bisa dikembalikan lagi atau pengetahuan diciptakan lagi. Dalam rangka tujuan pentingnya kan memang untuk membangun kolektivitas ulang. Nah, kenapa sih mereka kok tidak punya jawaban? Mereka mungkin menyadari, mereka mungkin sudah pernah bertanya-tanya, tapi kenapa mereka tidak punya jawaban? Kok kolektivitas kita ini susah lagi ya? Ya di satu sisi itu ya, teknologi kan juga sudah masuk ke desa-desa ini ya. Artinya Gini, saya tambahin, kita yang di kota ini kan juga sadar kolektivitas penting. iya betul. Kita punya orang semua yakin, oh ya kolektivitas itu penting. Tapi mengembalikan kolektivitas itu kan tindakan. Betul. Nah, kenapa ya 90% orang yang datang ke sini untuk belajar di sini, mereka tidak memperjuangkan kolektivitas itu? Ya tadi ya, kalau menurutku ada pola pikir yang tergerus ya. Berarti pengetahuan kan lagi-lagi. Balik lagi pengetahuan. Karena ya tadi ya, saya anak petani, saya disekolahkan ke kota, kampusnya ada di kota gitu kan. Kemudian di kota mengalami distorsi pengetahuan. Dia tidak lagi mengobrolkan tentang desanya, tapi mengobrolkan tentang mungkin budaya, bukan hanya budaya Indonesia, urban Indonesia Jakarta saja, tapi mau ngobrolin tentang Korea Selatan yang idolnya ada di sana gitu. Mereka terdistorsi lah. Bahkan apa namanya, mengobrolkan tentang potensi desanya mereka pun gagap gitu, karena tadi kan pun kampus pun juga tidak, kampus pun hanya berdiri pada ranah rasional normatif aja, normatif ya. Rasional saja, dia nggak bisa menawar, nggak ada daya tawar empirisnya juga gitu. Dosen-dosen pertaniannya yang tidak tinggal mengamati secara empiris apa yang terjadi di desa, bahwa kemudian muncul juga anggapan-anggapan bahwa solusi pertanian itu bisa diselesaikan dengan secara saintifik saja, bukan pendekatan kelembagaan, bukan pendekatan pemberdayaan personal. Apalagi kalau mau yang lebih tinggi lagi adalah bangunannya spiritual gitu kan. Bagaimana koneksi relasi kita dengan sumber daya alam itu adalah relasi sebagaimana kita membangun relasi kepada Tuhan transenden gitu kan, bahwa ini adalah anugerah. Nah itu kan suatu yang bisa kita kritisi, bahwa kenapa kok kolektivitas itu kemudian luntur, karena memang SDM yang berangkat ke kota pun juga mengalami distorsi pengetahuan itu. Dan hari ini kita secara moral bertanggung jawab atas kejadian itu. Anak-anak desa yang siapa sih yang menemani anak-anak desa yang berangkat ke kampus ini? Siapa mendampingi mereka ngobrol dan mendiskusikan tentang apa yang bisa mereka perbuat tentang desa mereka. Coba kita berhitung berapa banyak sih sarjana yang kembali ke desa kemudian bisa merebut katakanlah struktur kayak kepala desa, punya posisi tawar lah, posisi tawar gitu. Karena kalau kita ngomong kecerdasan desa, tentu ada satu struktur sosial yang memang harus direbut tuh Ada sih mahasiswa-mahasiswaku yang jadi kepala desa udah ada yang mereka jadi perangkat desa ada, tapi saya tidak punya keyakinan karena tidak ada kurikulum yang dulu waktu mereka kuliah berbincang tentang
sekolah desa. Lebih intensif kita bicara sekolah desa di Payung University daripada di kampus. Nah, orang-orang ini kan pada akhirnya kehilangan apa namanya kesadaran ya. Ketika orang tidak punya pengetahuan kan dia nggak punya kesadaran. Iya. Nah, kesadaran untuk membangun desanya itu juga sekarang pendekatan yang dilakukan oleh kampus kan kapitalistik. Jadi industrialisasi, oke, pakai mesin, pakai ini. Tapi kan malah ya oke tumbuh mungkin. Tapi hasilnya kan timpang. Iya. Mereka yang memenangkan alat produksi, Iya. ya itu udah diramal oleh para apa namanya secara keilmuan sosial, para studi marxisme udah menyebutkan itu gitu. Bahkan Pak Karno sampai memikirkan tentang marhen. Jadi kaum marhenisme itu kan sebenarnya mereka yang kehilangan alat produksi, mereka hanya jadi buruh upahan. Nah, yang terjadi orang-orang kota itu melihat tanah di desa itu murah. Yep. Orang desa juga gampang mau ngejual akses tanah mereka. Kemudian kampus makin melegitimasi itu dengan saintifik ya modernitas pertanian dengan industrialisasi tadi. Kemudian orang-orang desa asli itu kemudian melihat tanah itu menjadi satu faktor yang kalau mereka raja tanah awalnya mbahnya ini lama-lama habis juga. Nah, pendekatan kolektif dalam pemberdayaan ini kan memang dari awal tidak ingin mengejar kekayaan yang begitu masif, orang tahu-tahu jadi kaya banget. Yang repot itu tuan tanah di desa itu mereka juga tidak memberikan pendidikan kepada orang-orang desa. Apalagi ironinya asetnya ada di desa tapi manusianya ada di Jakarta gitu. Banyak, kita lihat di Pesawaran waktu mengirim mahasiswa KKN itu, bahkan kepala desa, kepala pekonnya itu dari kota, dari Bandar Lampung. Bayangin untuk menunjuk seorang kepala desa bertarung aja dia, ya memang mbahnya dulu lahir di situ. Ini cucunya berada di Bandar Lampung, kemudian nyalon, menang juga gitu. Berarti kan ini kapitalistik ya, satu sikap kapitalistik ini bukan hanya pada cara mereka melihat kekayaan, tapi melihat bagaimana kekuasaan juga dibangun dengan konsep itu. Ini kan seperti oligarki kecil di desa, bahwa kan dalam tingkatan global nasional kita ya sudah terjadi, tapi kalau benteng terakhir sebuah sistem pemberdayaan itu kemudian hilang, orang tidak lagi bicara tentang masa depan desa yang harusnya mengembalikan kolektivitas, penyamarataan, kesejahteraan kolektif gitu. Lalu sampai mana ini kesadaran ini bisa terjadi? Ya balik lagi, kebutuhan mereka harus cakap dulu kan, mengidentifikasi kebutuhan mereka apa gitu. SDM yang semakin tergerus, anak-anak muda yang tidak mau bertani lagi atau kenal dunia pertanian tapi kemudian bekerja di sektor non pertanian, itu kan sebuah sebuah pengkhianatan akademik gitu. Iya. Lah dulu kan para anak-anak pribumi yang disekolahin Belanda itu kan dulu juga sebenarnya mereka tidak pernah menyangka kan berubah arah melawan Belanda. Sebenarnya Belanda udah menggunakan politik etisnya ya. Transmigrasi, imigrasi, edukasi ya. Dengan edukasi itu ternyata orang-orang yang terdidik itu bisa melawan penjajah kan gitu. Ya kita menyadari akses pengetahuan dari dulu itu penting. Tapi jangan sampai akses pengetahuan itu malah menjadi anomali, bukan membela hak-hak desa yang terpinggirkan, tapi mereka malah makin melegitimasi sebuah subordinasi, sebuah penguasaan, akses-akses tanah yang ada di desa, sehingga orang ini kelihatan sekolah, anak-anak desa ya sekolah gitu. Malah bisa disimpulin kalau sistem pendidikannya Belanda zaman kolonialisme dulu itu malah lebih berhasil daripada sistem kita kan. Buktinya mereka bisa melahirkan anak-anak bangsa yang ngelawan balik ke mereka. Itu kan bukti berhasilnya pendidikan mereka gitu. Betul. Menimbulkan nilai-nilai kritis gitu. Ya tujuan pendidikan kan pada akhirnya sikap kritis. Nah, karena pendidikan kita yang sekarang udah negara merdeka ini, kita ketika tidak punya budaya kritis, pada akhirnya ya desa menjadi halaman belakang. 75.000 desa ini
minim, saya mau katakan minim. Sarjana-sarjana itu nggak pengen tok ngomongin desanya. Nah, kalau ditanya jujur mereka tuh malu jadi orang desa. Nah ini kan juga perlu apa perjuangan kita semua lah, termasuk kita yang ngajar sekolah desa ini ingin bicara sesuatu yang sederhana saja bahwa mereka tuh punya budaya, mereka punya mimpi yang harus dibangun gitu. Nah, gitu. Ini di diskusi ini memang kita melihat tadi ya kritis, kemudian nilai tawar pengetahuan yang ada di desa, kolektivisme gitu yang luntur dari desa gitu.